Setelah persidangan BPUPKI yang pertama dimulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dilaksanakan sejak kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945. Sebelum persidangan kedua dimulai, Insinyur Soekarno mengusulkan kepada Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang bertugas menampung seluruh saran dan pendapat mengenai dasar negara. Panitia 9 ini pun memulai rapatnya pada tanggal 22 Juni 1945 di kediaman Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan menjalankan sebuah rapat yang dimana rapat ini bertujuan untuk mendapatkan ide-ide rumusan dasar negara kita. Saya selaku ketua akan memimpin jalan acara kita pada hari ini. Apabila Bung sekalian ingin berpendapat, silakan. Menurut saya, dalam sila pertama, saya menyarankan untuk memasukkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagai sila pertama. Bung, sepertinya jika memasukkan syariat Islam saja akan terlihat egois. Indonesia memiliki banyak negara. Tapi Bu, ada benarnya juga kata Soeharto. Karena menurut saya, syariat Islam adalah hal yang tepat untuk membangun Indonesia. Bukannya terkesan sombong. Mengapa hanya syariat Islam saja? Memang Bu, seperti yang dikatakan Bung Soeharto sebelumnya, kita tidak mewajibkan semua orang untuk menjalankannya. Semua orang hanya waktu tertentu saja. Ini adalah hal yang penting. Ya, lagi pula Islam adalah dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Tidak bisa Bu, Indonesia sangat beragam, apalagi pada agama. Lalu bagaimana menurut Bu? Apakah ada cara lain selain syariat Islam? Astagfirullahaladzim, kita tidak dapat seperti ini saudara-saudara sekalian. Tidak bisa Bu. Jika syariat Islam tidak dapat diterima, lalu lantas apa yang akan kita lakukan jika untuk menjadikan dasar negara kita? Tenang Bung, jika kita membawa emosi, maka kita tidak akan mendapatkan hasil dari rapat ini. Saya berpendapat dengan Soeharto, dan saya juga menyarankan sila kedua, sebaiknya kita harus memasukkan asas-asas kemanusiaan. Terlalu cepat Bu. Apa sebaiknya asas persatuan dibuatkan juga? Sebaiknya asas persatuanlah yang menjadi sila kedua. Tidak Bu, kemanusiaan juga penting untuk bangsa kita. Iya, kemanusiaan lebih penting. Untuk kemanusiaan, saya setuju untuk menjadikannya yang kedua setelah yang pertama. Baiklah Bung, saudara-saudara sekalian, kita akan mengajukan asas kemanusiaan akan menjadi yang kedua. Bung, menurut saya selanjutnya adalah asas persatuanlah yang cocok untuk menjadi sila ketiga. Ya Bu, saya setuju. Asas persatuan memang sudah cocok setelah asas kemanusiaan. Saya setuju Bu. Saya juga setuju. Saya setuju. Ya Bu, saya setuju untuk menjadikan sila persatuan sebagai sila ketiga. Baiklah saudara-saudara sekalian, dengan begitu kita telah menyelesaikan rapat kita pada hari ini. Dengan begitu, rapat pada hari ini akan segera kita selesaikan. Lalu Bu, apa namanya cocok untuk seluruh asas yang telah kita gabung hari ini? Dengan begitu, setelah kita mengumpulkan seluruh sila-sila yang kita kumpulkan tadi, saya akan menamakan dengan Piagam Jakarta yang akan saya bacakan pada sidang BPUPKI selanjutnya. Dengan begitu, rapat pada hari ini 22 Juni akan saya tutup. Piagam Jakarta, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan Indonesia. Telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan keberbangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan bahwa ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945.